Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Yasin, NIM 1831041065, kelas PJKRC 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Kesepahaman Menentukan Perspektif dan Status serta Peran Sosial Wanita dalam Olahraga dalam mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu olahraga. Olahraga adalah kegiatan jasmani yang dilandasi semangat untuk melelahkan diri sendiri ataupun orang lain yang dilaksanakan secara kesatria, sehingga olahraga merupakan sarana menuju peningkatan kualitas dan ekspresi hidup yang lebih luhur bersama sesama manusia lain. Selanjutnya, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, hubungan olahraga dengan aktivitas sosial. Sama halnya dengan aktivitas yang lain, dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta di mana lingkungannya individu tersebut berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur ataupun tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban ataupun dikerjakan. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua sisi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan yang kedua kehidupan pribadi. Dalam kehidupan masyarakatnya atau publik, manusia belajar menerima dan juga menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasan untuk berbuat ataupun menjadi sesuatu yang diinginkannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuannya yang melebihi kemampuan yang lainnya atau orang lainnya. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur ataupun tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu untuk menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diembannya. Dua sisi kehidupan manusia, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadi, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Interaksi yang terjadi diantaranya, partisipasinya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu ataupun stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan perilaku yang terlibat di dalamnya. Macam-macam istilah dalam olahraga: olahraga masyarakat, olahraga elit, amatir dan profesional, dan olahraga khusus pria, serta yang terakhir olahraga khusus wanita. Wanita yang aktif dalam berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di dalam masyarakat. Di sini dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum di dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya,
prestisinya dan hak serta kewajibannya menurut Sukanto 1990 merupakan kedudukan objektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukannya tadi menurut Susanto 1985. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lain, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya, atau dengan kata lain dengan masyarakat yang ada di lingkungannya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi terlibatnya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya atau prestasi yang telah dia raih. Dengan itu pula masyarakat akan memberikan status kepadanya. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan ataupun atlet. Status partisipasi olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga itu sendiri. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan atau raden ataupun roro yang secara otomatis dimiliki ketika seorang dilahirkan. Berbeda dengan bangsawan ini, dalam olahraga dikatakan status olahragawan apabila dia sudah mampu terlibat langsung ke dalam olahraga ataupun cabang olahraga tertentu, sehingga baru dikatakan sebagai atlet ataupun olahragawan. Menurut status wanita dalam olahraga, yaitu sipet status. Sipet status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Sipet status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung kemampuan masing-masing dalam mengejar ataupun mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk wanita. Dalam hal ini termasuk bisa dalam status sipet status. Teori kebutuhan menurut Maslow. Semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman yang berbeda, berdampak pada lahirnya tingkat-tingkatan status yang diperoleh wanita dalam partisipasi dalam olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita yang berolahraga menginginkan prestise atau derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat. Bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya sebagai anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri ataupun disebut juga self-esteem. Beberapa bentuk mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Rapp and Turner, yaitu ada dua, yaitu kontes mobilitas atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, dan yang kedua sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dengan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial pada wanita yang berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai dengan porsi dan proses yang telah dia lakukan.
Hal ini memungkinkan berdampak pada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dengan wanita, yang dengan kata lain sama-sama menjadi juara di kelompoknya, dengan maksud tanpa memberikan perbedaan, tidak melihat gender. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih dibedakan diberikan antar kelompok putri dengan putra. Meski begitu, mesti mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, dan skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers, dan secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak, yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan yang lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton, dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan karcis pun lebih besar. Peran wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status ataupun penggunaan dari hak ataupun Susanto. Aspek dinamis atau kedudukan atau status menurut Sukanto. Sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Tiga, peranan wanita dalam olahraga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Tiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung kepada yang lainnya, begitupun dengan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai dengan norma di masyarakat diperlakukan di masyarakat sebagai organisasi resmi atau tidaknya. Olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan status sosial masyarakat, mendapatkan peranan sosial dari kedudukannya sebagai seorang wanita yang berolahraga. Contoh dalam dunia olahraga, peranan manajer yang lebih menguasai kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak yang lainnya hanya mempunyai kewajiban belaka. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat tidak kesesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia. Rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap menduduki suatu status terjadi karena satu, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan-tindakan yang sebenarnya, atau sebaliknya. Apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui kan bagi individu yang bersangkutan. Tiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Menurut Yokley 1990, ada beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil ataupun wilayah perdesaan. Lebih sering terjadi adalah kekurangan, dan antaranya adalah hal 1. Persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. 2. Penjadwalan pertandingan ataupun waktu latihan. Ketiga, kesempatan memperoleh pelatih atau tutor akademik.
Keempat, penugasan dan kompensasi pelatih atau tutor. Kelima, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan serta fasilitas. Dan yang terakhir, publisitas baik individu, tim ataupun event. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Dr. Vasiliki Abgener dari Swiss. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari pada peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasikan tindakannya secara intelektual. Hal ini yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemilik pemikiran agar status dan peran wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas, lain menyerupai kesempatan yang diperoleh oleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peran sosial di masyarakat dibandingkan dengan kaum pria. Faktor pendukung dari hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di Indonesia di dalam internasional adalah suatu kerjasama antara pria dengan wanita. Marley mengungkapkan bahwa masih adanya mitos yang kekeliruan dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi masih rendah. Yang pertama yaitu keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin terjadi penyebab utamanya masalah menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi dan payudara wanita. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Yang keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Yang kelima, keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga, secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupannya secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat, di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Itulah yang sempat saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.